Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam leadership. Kami dari Pokjar 11, Sespimen Angkatan 63. Saya Serdik Dewa Yoga. Kemudian ada narasumber kami, Serdik Sigit Prabowo. Beliau merupakan anggota POM Mabes Angkatan Darat yang akan memberikan materi pada hari ini. Kemudian ada tim penanggap dari Serdik KD Adi, Serdik Rifki Aulia Abdul Jabar, Serdik Hot Martua Ambarita. Kali ini kami akan membahas tentang profil polisi militer. Kebetulan hari ini bertepatan dengan HUT POM TNI atau disebut dengan POM ABRI, di mana TNI Polri masih menyatu. Pada tahun 2000, semenjak Polri lepas dari TNI, maka oleh dari itu disebut dengan POM TNI dengan membawahi 3 matra. Kemudian langsung mungkin kepada Serdik Sigit Prabowo, mungkin bisa dijelaskan apa sih profil polisi militer itu? Baik, terima kasih Serdik Yoga. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu sebagai prolog ataupun pembukaan. Jadi kita memang sering mendengar dulu itu POM ABRI, karena kita baik TNI maupun Polri masih menjadi satu bagian. Semenjak dipisahkan, nah ini sering ada bahasa-bahasa yang begitu banyak. Ada yang bilang OPM, ada yang bilang POM, ada yang bilang CPM. Nah, sebenarnya semua itu dari segi perincian sama. PM itu ya polisi militer, POM itu ya polisi militer, CPM itu adalah Korps Polisi Militer. Jadi pada intinya penjelasan dari semua singkatan-singkatan tadi itu adalah sama, yaitu polisi militer. Nah, jadi sejak tahun seperti yang tadi Serdik Dewa bilang, sejak tahun 2000 semenjak pemisahan TNI Polri, itu dulu sempat disebutkan namanya yaitu POM TNI, yaitu masih bergabung 3 angkatan. Tetapi semenjak tahun 2004, Panglima TNI saat itu mengeluarkan Keputusan Panglima TNI nomor 1 3 Romawi 2005, di situ tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian militer, di mana pelaksanaan kepolisian militer dilakukan oleh masing-masing angkatan. Itulah makanya sampai dengan saat ini kita bisa mendengar ataupun melihat sekarang ada polisi militer TNI Angkatan Darat atau yang disingkat dengan POMAD, ataupun polisi militer TNI Angkatan Laut atau yang disingkat dengan POMAL, maupun polisi militer TNI Angkatan Udara atau disingkat dengan POMAU. Nah, seperti itu gambaran singkat awalnya dari kita bersatu sampai dengan terpisah sehingga sekarang ada masing-masing POM angkatan. Menarik juga apa yang Serdik Dewa tadi bilang, sekarang ada POM TNI. Nah, jadi pada tahun 2015 Panglima TNI membentuk suatu badan pelaksana pusat di bawah Mabes TNI yang langsung bertanggung jawab kepada Panglima TNI yang disebut POM TNI. Jadi disitulah baru berdirinya POM TNI pada tahun 2015, di mana POM TNI ini sendiri bertugas pokok tadi seperti bilang menyelenggarakan fungsi kepolisian militer dan langsung bertanggung jawab pada Panglima TNI serta sebagai pengendali teknis daripada masing-masing polisi militer angkatan. Demikian prolog singkat kami, Serdik Dewa. Baik, terima kasih Serdik Sigit. Kalau boleh tahu nih, ini kan tadi hari ini kita mendengar polisi militer berulang tahun. Itu kira-kira ulang tahun keberapa sih? POM TNI ya. Oh, POM TNI, betul, sorry. Jadi memang tepat pada 11 Mei ya. 11 Mei itu diperingati sebagai hari ulang tahun POM TNI. Kenapa didasarinya tadi itu, jadi ketika bulan Mei dikeluarkan Perpang tadi, Peraturan Panglima nomor 3 tahun 2015 tentang pembentukan validasi dan orgas POM TNI.
mungkin itulah yang dijadikan titik dasar ataupun titik tolak sebagai hari jadi POM TNI, karena saat itulah POM TNI terdapat organisasinya. Luar biasa, Bro. Luar biasa. Mungkin ada tanggapan atau mau ditanya dari Serdik Pokjar 11? Silakan. Buah pepaya, buah kedong-dong. Cakep. Kita boleh nanya dong. Asik. Siap. Jadi gini Mas Sigit. Siap. Jadi yang kita ketahui namanya POM itu kan yang menangani urusan anggota-anggota yang bermasalah ya. Betul. Nah, itu kalau masyarakat mau melapor kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan prajurit, itu gimana caranya? Terus yang kita ketahui sendiri ya, kalau masuk detasemen itu kan orang sudah takut dulu dengan penjagaannya. Betul. Ya? Betul. Mungkin bisa disampaikan lah bahwasanya memang TNI juga manusia. Betul. Begitu loh. Jadi masyarakat yang datang mau mengadu pun bisa rileks. Mungkin bisa dikasih tahu Mas cara-caranya bahwasanya memang sebagai prajurit itu memang humanis gitu loh. Boleh nggak dapat masukannya kami? Baik, pertanyaan sangat bagus sekali dari rekan Serdik kami, Kapokjar kami terbaik memang nih, Serdik Aulia. Jadi dilihat dari pertanyaannya, analisisnya sangat tajam dan juga mungkin itu yang diperlukan informasi oleh masyarakat. Jadi bisa kami jelaskan bahwa polisi militer merupakan memang bagian dari militer, di mana sendi-sendi militer itu memang harus tetap melekat kepada kami. Tetapi di sisi yang lain juga memang kami juga harus memberikan pelayanan seperti layaknya ke Polri kepada masyarakat. Jadi kalau Polri memberikan pelayanan kepada masyarakat, kami memberikan pelayanan kepada masyarakat juga, tetapi terhadap tindak pidana yang diduga dilakukan oleh prajurit TNI. Jadi kami di sini pertanyaannya kalau masyarakat mau melapor atau bagaimana, nah di sini menarik nih. Jadi kita perlu jelaskan, terkadang memang ada salah pengucapan ataupun salah, mungkin saya lihat juga berita. Jadi kami perlu menjelaskan organisasinya dulu. Jadi kami terutama yang Polisi Militer Angkatan Darat, kantor pusat kami itu adalah Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat. Itu berada di Gambir, persis di depannya Monas, persis di depannya stasiun Gambir, itu di Jalan Merdeka Timur. Nah, Pusat Polisi Militer Angkatan Darat ini Balakpus yang berada di bawah Mabesat dan langsung bertanggung jawab kepada Kasat. Di bawah Pusat Polisi Militer Angkatan Darat itu ada namanya Polisi Militer Daerah Militer Angkatan Darat atau biasa kita singkat Pomdam. Pomdam itu berada di mana? Pomdam itu setiap ada Kodam, di situ pasti ada Pomdam. Nah, karena Pomdam itu berada di bawah Kodam, kendali teknisnya. Tapi kalau kendali taktisnya, kalau kendali teknisnya berada di bawah Puspomat. Jadi Pomdam dipimpin oleh seorang dan Pomdam. Nah ini juga sering salah pembicaraan juga. Ada yang dibilang Kapomdam, ada yang bilang dan ini. Jadi yang benar penyebutan adalah dan Pomdam. Jadi itu dipimpin oleh seorang pamen berpangkat kolonel. Jadi di tiap-tiap provinsi ada namanya Pomdam. Di bawah Pomdam itu ada namanya Detasemen Polisi Militer Angkatan Darat atau Denpom. Nah itulah Denpom itu di mana ada Korem, di situ pasti ada Denpom. Jadi Korem bawahnya Denpom. Itu dipimpin oleh seorang letnan kolonel yang mungkin nanti proyeksi saya setelah mungkin selesai sespimen ini akan langsung mendapat jabatan di Denpom tersebut atau sebagai dan Denpom mudah-mudahan. Nah, lalu di bawah Denpom, di bawah Denpom pun ada lagi setingkat Subdenpom. Subdenpom itu berada di setiap kabupaten yang belum tercover oleh belum tercover oleh Denpom. Tapi tidak setiap kabupaten ada Subdenpom. Patokannya ada Subdenpom, biasanya di situ ada Kodim ataupun ada batalion. Baru situ ada Subdenpom. Jadi terkadang satu Subdenpom membawahi beberapa kabupaten untuk wilayah hukum militernya. Nah, jadi terkait masyarakat bagaimana dan di mana mau melapor, ya silahkan langsung datang saja. Mungkin bisa ke Pomdam di ibu kota, mungkin bisa ke Denpom di tingkat Korem ataupun ke Subdenpom. Dimanapun bisa. Jadi entah di mana prajurit tersebut melakukan tindak pidana atau dalam hari ini terkait lokus deliktinya bebas saja. Di mana dia terdekat, silakan datang ke Subdenpom, Denpom ataupun Pomdam. Nanti biar dari petugas dari kami yang akan mengarahkan ataupun menindaklanjuti. Laporan pasti kita terima, laporan pasti kita layani. Sama seperti mungkin di Polsek ataupun Polres, setiap laporan pengaruh tindak pidana dilayani. Namun ketika melapor, ketika
datang untuk mengadu disertai mungkin dengan bukti-bukti yang cukup, disertai dengan saksi-saksi yang melihat sehingga memudahkan kami. Dan yang pasti sopan ya. Terutama seperti itu. Jadi menarik juga nih Mas Sigit, karena kan di Polri itu sendiri kan kita ada bagian Propam namanya. Betul. Propam itu sendiri kan memang satu badan ya. Betul. Satu badan di dalam daripada Polri itu sendiri. Contohnya misalnya dari kalau Mabes Polri itu sendiri kan ada Kadif Propam, semua di Polda itu merupakan ada Kabid Propam yang kantornya, kemudian tempat pelaksananya juga tetap satu badan. Yang saya ingin tanyakan mungkin Mas Sigit, apakah kayak Pomdam tadi itu satu kantor nih atau satu tempat lokasinya, mungkin banyak masyarakat yang belum tahu dengan sebenarnya Korem atau Kodam itu sendiri di daerah masing-masing. Apakah mereka datangnya ke sana? Karena kan sering kita lihat kalau di polisi sendiri kan propos itu kan termasuk dalam bagian daripada Propam itu sendiri. Apakah propos yang berada di Korem, di Kodam itu merupakan bagian dari POM itu sendiri? Silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Serdi Kemal. Ini juga pertanyaannya simpel tapi mendalam. Seperti itu saya lihat seperti itu. Jadi walaupun satu rentetan pertanyaan tetap satu rentetan kalimat tapi ada dua pertanyaan kelihatannya seperti itu. Jadi yang pertama, apakah kantor Pomdam itu menjadi satu dengan kantor Kodam ataupun Korem? Jadi bisa saya jelaskan bahwa kantor POM itu dimanapun dia berada pasti selalu berdiri sendiri. Jadi tidak dalam lingkungan Kodam, tidak dalam lingkungan Korem. Jadi mereka mempunyai bangunan sendiri walaupun berdekatan. Biasanya kan namanya komplek militer itu berdekatan untuk memudahkan konsolidasi ataupun koordinasi, tetapi tempatnya berlainan. Itulah memang dari awal didesain untuk berjauhan supaya mengantisipasi atau meminimalisir ketika orang datang laporan, datang ke piket sudah dikondisikan lah seperti itu. Jadi makanya itu kita berdiri di kantor sendiri sehingga masyarakat yang melapor bisa datang langsung bertemu dengan polisi militer di situ, tidak bertemu dengan piket kesatrian ataupun piket yang lainnya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apa terjadi situ? Apakah sama polisi militer dengan provos? Nah, memang banyak juga mungkin bertanya-tanya ini masyarakat ataupun rekan semua. Jadi berbeda. Jadi polisi militer itu adalah sebagai mempunyai kewenangan untuk menegakkan hukum bagi dan untuk kepentingan Angkatan Darat. Jadi semua Angkatan Darat kita berhak melakukan. Tetapi kalau provos itu mereka berhak untuk melakukan ibaratnya tindakan pertama kepolisian militer secara terbatas tetapi di dalam lingkup satuannya masing-masing. Jadi contohnya ada kejadian pencurian ataupun ada kejadian perkelahian di satuannya. Nah, itu provos berhak untuk menghentikan, provos berhak untuk mengamankan TKP di situ sambil menghubungi polisi militer. Jadi mereka hanya mempertahankan status quo, mencari saksi-saksi untuk mengumpulkan keterangan, tetapi tetap melapor kepada polisi biar polisi militer yang datang ke kesatuan tersebut. Jadi intinya kewenangannya terbatas dan mereka hanya kepada lingkup satuannya sendiri. Seperti itu. Luar biasa. Siap. Kemudian Bang Sigit, saya juga izin bertanya juga. Sebenarnya tadi Bang Sigit sampaikan kan ada istilahnya POM TNI, POM TNI AL, AD sama AU. Betul. Kemudian yang saya tanyakan, apa yang membedakan antara POMAT, POMAL, POM AU? Apakah yang sebatas beda matra tapi tupoksinya sama? Dan juga apa bedanya POMAT, POM AL, POM AU dengan POM TNI? Baik, seperti itu. Baik. Nah ini juga memang kalau secara kita lihat atau kita dengar kok banyak kali POM-nya ini kan. Ada POMAT, POMAL, POMAU, POM TNI, wah nanti ada POM apa lagi. Walaupun banyak bajunya sama nggak itu? Berbeda. Oh berbeda. Berbeda warnanya. Kelihatan ya. Kelihatan. Oh. Jadi kalau memang pacara, pokoknya kalau kita ada PPDL 2 lapangan lah, kita warna hijau. Kalau yang ada itu hijau. Hijau. Kalau baretnya sama hijau. baretnya tetap biru, cuma logonya berbeda masing-masing. Baret sama semua. Baret biru sama dengan logo di kanan, tetapi berbeda
apa namanya gambar logonya, Gambar karena di situ logo, mengandung makna masing-masing. Tapi saling berintegrasi ya. Tentunya saling luar berintegrasi. biasa. Jadi kembali lagi ke pertanyaan Cerdik Dewa ini, jadi diam-diam juga ternyata pertanyaannya luar biasa juga. Gitu. Biasa di luar ya. Iya, biasa di luar kelihatannya. Jadi di situ apa namanya ada pomat, pomal, pomau, pom TNI. Nah, secara fungsi Kepolisian Semet Bambu secara tugas untuk pomal, pomat maupun pomau itu sama fungsinya. Fungsinya ya situ di diantaranya ada fungsi penegakan hukum, ada fungsi lead crime pamfik namanya atau apa lead crime atau penyelidikan kriminal. Di situ juga ada Walprotnek, pengawalan protokol kenegaraan. Di situ juga ada pengurusan tahanan militer. Kalau secara fungsi sama, cuma ibarat objeknya berbeda. Kalau pomat itu hanya menangani yang TNI Angkatan Darat, kalau pomal TNI Angkatan Laut, kalau pomau itu TNI Angkatan Udara. Jadi secara tugas dan fungsi sama, tetapi objeknya berbeda. Jadi regulasi yang dipakai sama berarti? Regulasi masing-masing. Ibaratnya masing-masing angkatan punya. Kode etik tetapi dalam satu garis besar fungsi yang sama. Siap. Nah, sekarang perbedaannya apa dengan Pomau. Pom TNI. dengan POM TNI? Siap. Nah, POM TNI ini kan baru berdiri akhirnya diresmikan. Dia itu sebagai induk kami dalam pengendali teknis fungsinya. Jadi dia memberikan kendali, memberikan batasan-batasan, memberikan secara RGB-nya lah, menurunkan RGB supaya 3 angkatan ini tetap satu visi, satu misi yang sama. Berarti satu gerak dengan fungsi. Jangan sampai kan terkadang kita 3 angkatan seperti yang Pak Kadek bilang, apakah sama nih 3-3? Nah, ini loh fungsi POM TNI untuk menyelaraskan itu semua, gitu loh. Dan terkait kewenangan POM TNI di bidang penyidikan. Jadi di sini ada kekhasan dari untuk POM TNI. Jadi kalau tindak pidana yang diduga oleh prajurit TNI AD, maka yang menyidik TNI Pomat. Tindak pidana dilakukan oleh Angkatan Laut yang menyidik Pomal. Lalu apa fungsinya POM TNI? Ya, Nah, POM TNI di sini jadi melakukan penyidikan perkara tindak pidana yang diduga dilakukan oleh prajurit TNI dari 2 angkatan atau lebih. Oh. Gitu loh. Jadi di situ melibatkan 2 angkatan, minimal 2 angkatan atau lebih, maupun apa namanya penyidikan tindak pidana yang terjadi di luar negeri. Mungkin personel TNI yang sedang satgas, personel yang sedang tugas menjadi atase, dan perkara menonjol lainnya yang ditentukan oleh Panglima TNI. Seperti itu kira-kira perbedaan yang sekali. Jadi sebelum itu saya ucapkan dulu selamat ulang tahun. Terima kasih. Sukses selalu. Luar biasa. Semoga karir semakin meroket. Sama-sama. Tentunya jangan lupa dengan sinergitas. Betul sekali, luar biasa. Kami dari Pokjar 11, Sespimen Dikrek 63, izin undur diri. Salam leadership. Sampai jumpa lagi.